Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kembali lagi ke Night Ghost Esport. Oke, malam ini mungkin kita nggak hunting. Udah berapa lama ya mungkin nggak hunting ya? Sejak awal puasa. Awal puasa. Oh, karena mungkin nggak enak juga, kita takutnya mengganggu. Nah, kebetulan hari ini kita lagi kumpul-kumpul ya. Lagi ngopi. Lagi ngopi. Cuman dengan ngumpul ini juga daripada kita diem ya, mungkin kita akan bikin podcast ya. Nah, ngebahas. Ngobrolin apa, Bos? Nah, itu. Bingung nih. Apa yang harus diomongin? Apa yang kita bahas susah. Gimana kalau kita ngebahas mengenai mungkin tentang kodam? Kodam kan mungkin orang yang mungkin tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kodam ya. Nah, itu kodam sendiri yaitu kadang-kadang gini, yaitu yang mengaping seseorang. Mungkin untuk biasanya si kodam itu bisa dari benda pusaka, bisa dari karuhun, bisa dari yang kita mungkin minta sesuatu, mungkin yang kayak kita punya pesugihan ya? Oh, itu beda lagi. Jangan, itu berat. Itu masalahnya berat. Kalau membahas masalah itu mah jangan. Kodam. Ya, kalau saya yang bosnya, saya kan awam lah ya soal beginian. Iya. Terus juga saya nggak punya apa-apa gitu ya. Cuman kadang kan penasaran aja gitu ya, apa sih kodam? Ya, hasil apa sih? Dari mana gitu sih asal si kodam? Terus apa dalam tanda kutip fungsinya tuh apa sih kodam, kan kita kan belum tahu ya sebagai orang awam, kan Mas? Ini mah udah tahu nih. Salam juga masih belajar. Iya, kalau misalnya mengenai kodam sendiri juga kita kan biasanya kita kadang-kadang ada orang ditanya, mungkin kalau sama orang yang bisa itu kamu punya kodam nih. Tapi kalau yang menurut orangnya dia nggak peka atau yang mungkin dia nggak pernah kemana, ternyata di badannya itu ada kodam tuh. Nah, sering kayak gitu kan ya? Kebanyakan sering kalau kita tanya seperti itu. Nah, itu kadang-kadang biasanya kodamnya itu biasanya itu bisa yang dari karuhun. Dari keturunan ya, mungkin cek kurang bahasa ieu nama kukanya Allah. Kukanya kakolot nya nah anu disebutnya uyut-buyutna gitu. Jadi fungsinya biasanya kalau seperti itu bisa untuk gimana si kodam itu berfungsinya untuk di si badan. Bisa yang untuk namanya bela diri. Bela diri bisa penjagaan. Bisa yang bisa kalau untuk diminta misalnya ada pengasihan atau apa itu bisa juga. Bos, tadi kan apa kodam kadang dikasih dari atas kayak karuhun gitu. Kita emang sebelumnya udah ada apa istilahnya ritual dulu nggak sih yang ngasihnya, atau cuman dia tahu dia punya ilmu gitu kan, dia punya sesuatu lah, terus mungkin saya cucunya nih, orang tanya kasih indra gitu kan, penjagain incuran. Apakah cuman gitu doang, atau ada si kakek teh ngapain dulu gitu? Biasanya kalau kodam biasanya karuhun itu uyut-buyut itu biasanya itu dari sepuhnya itu dulunya, misalnya orang-orang terdahulu dari kita, mbahnya mungkin itu biasanya ada yang dia mengucapkan sesuatu, mungkin yang disebutnya itu 7 turunan ilmu pamake sampai pamake nanti sampai 7 turunan. Nah, itu bisa turun. Diturunkan? Bisa turun misalnya ke anaknya, tapi kalau turun juga itu nggak secara langsung, itu dia dipilih. Itu dia dipilih. Mungkin ternyata ini misalnya adiknya, dia lihat ternyata emang dia nggak cocok, jatuhnya ada kakaknya yang cocok, nah itu dia bisa gitu. Jadi nggak semuanya yang disebut 7 turunan itu dia bisa ngacok gitu, ngacok gitu. Kecocokannya dari mana sih? Maksudnya, ini cocok nih, cek si kodam. Biasanya dari sifat, dari tingkah laku kita, dari mungkin kalau itu mah ada keturunannya, mungkin emang ada darah dari mungkin
si uyut-uyutnya itu pas dengan si yang akan diturunkannya gitu. Oh, berarti karakter si misalkan cucunya itu sama kakeknya sama gitu ya. Jadi si kodam iya. itu yang gila. Ini ya ternyata. Nah kalau ngomong-ngomong kayak gini ya, masalah kayak gini, nah kodam nih, kadang-kadang kan itu orang itu ada kodam atau enggaknya. Nah ini Pak Indra sendiri, ini Pak Indra mengenai dirinya Pak Indra sendiri juga, kalau Pak Indra sendiri juga pernah merasa mungkin dikasih sesuatu mungkin dari uyut, buyut atau itu gitu. Karena kalau Agus lihat emang ada betul. Nah itu gimana itu? Ayo. Gimana jelasin Bos? Lah itu. Tanya-tanya. Tanya-tanya tuh. Karena apa? Apa ya? Kalau minta sih dari kakek atau dari karuhun enggak sih ya. Enggak. Tapi dulu pernah saya punya om gitu ya. Ya sempat ngobrol-ngobrol gitu lah ya, dekat atau apa. Sempat dikasih. Sempat dikasih itu kulit macan. Tapi nggak lama saya pegang. Saya balikin lagi. Oh gitu. Saya balikin lagi. Cuma nggak tahu kalau misalkan si kodam itu masih nempel atau enggak. Nah kalau bentuknya seperti yang pernah di Pak Indra bilang, itu kan dia dikasih bentuk kodamnya itu kalau itu mah bendanya itu dari kulit macan, kulit mungkin sibelang lah namanya, sibelang. Nah itu biasanya itu si kodam itu biasanya perwujudan ada dari sibelang. Nah kalau untuk yang ininya mungkin bisa lebih jelasnya, bisa kita panggil mungkin ya, saya dulu pinjau. jangan panggil. Ini enggak istilah kodam kan ya, kan saya kan nggak merasakan. Kalau cuman mungkin kalau yang teman-teman yang udah sering lihat video gitu ya, uji nyali di mana itu kan kadang saya nggak bisa lihat, tapi feeling itu ada gitu kan. Wah, kerasa. Jadi mungkin feeling juga ada mungkin, tapi peka, lebih dominan ke peka. Karena kalau feeling sama mungkin dengan kepekaan yang ada di badan kita, biasanya kalau ada yang efek dari kodam, kita mempunyai kodam itu bisa memberikan energi. Kalau kita masuk ke kalau kita masuk ke dunia lain, itu si kodam itu dia lebih main. Dominan dia lebih main. Jadi kadang-kadang yang tidak kita rasakan biasanya peka atau gimana, itu dia lebih. Nah seperti kita biasanya kita kan sering hunting nih. Nah sering hunting. Biasanya kalau orang-orang awam yang biasanya kita hunting, nah ternyata kadang-kadang loh, semakin kita sering hunting, kenapa jadi rasa peka kita main? Nah itu ternyata kita terbuka. Jadi yang ada energi yang ada di badan kita itu terbuka. Karena kita udah memasuki, apalagi seperti Agus membuka dunia goib kayak gitu. Nah itu kita jadi membuka jadi alam gaib. Jadi dengan itu ada pergesekan. Nah jadi untuk yang sering hunting itu malah jadi nanti rasa pekanya itu ada. Berarti kita harus sering-sering hunting, Mus. Bagus. bagus. Nah, itu bagus. Tapi ini rasa peka itu kan apa yang saya sering itu ya, saya kan uji nyali dulu sebelum ada Mas Putra. Mas Putra. Iya kan? Betul. Dulu kan saya uji nyali beberapa kali gitu ya. Ada yang sampai muntah, kalau inget-inget soal teman-teman lihat YouTube yang dulu. Ya, saya pernah sampai muntah berapa kali, 2 kali kalau nggak salah, saya ingat saya. 2 kali. Terus ada pernah ini bengkak ya. Ini kuping panas, bawaannya emosi, itu sampai berapa kali, 2 kali saya ingat saya itu. Terus sampai kapan lagi ya? Waktu main jelangkung juga kan. Main jelangkung saya nggak bisa lihat, tapi saya pengennya ngelihatnya ke situ terus. Ternyata ada di situ kan. Iya. Nah kayak gitu kan mungkin efek dari kodam atau apa gitu, Bos? Itu efek dari mungkin dari ada yang tadi Agus sebutkan itu. Jadi si kodam itu dia lebih dominan, dia lebih main. Karena dia merasa dirinya itu si kodam itu merasa terpakai. Karena otomatis kalau seperti Kak Indra sendiri, kalau misalnya sering uji nyali, itu dominan dia lebih maju ke depan karena dia karena ngebenteng melindungi dirinya Kak Indra sendiri gitu. Jadi ya makanya yang namanya kodam itu dia lebih
dominan menjaga jaga ya. empunya yang punya si badan. Itu tahan macam. Hah? Tahan macam. Beda lagi. Ini kodam saya tahan macam Nah ini dulu sebelum dia, nah ini Mas Mustafa itu sebelum ibaratnya datang ke kita ya, belum kita kumpul di sini, sebelum jadi gimana itu dulu Mas Mustafa itu badannya itu diisi ya, betul nggak? Betul. Nah, sampai untuk kuat di kadek mencegah mah di bahasa mah. Tapi itu kodam itu biasanya ada nanti yang disebut dengan perjanjian atau yang disebut permintaan timbal balik. Nah, karena di mana manusia kalau misalnya kita bekerja biasanya kita digaji ya. Nah, dan makhluk goib pun sama. Nah, mungkin berarti motong dulu. Berarti kan Mas Mustafa ada ya kan, Mas Imam mah udah lah, jangan ditanya itu ya. Saya yang nggak sadar gitu, nggak sadar ada kodam. Gimana sih cara ngerawatnya, bener nggak bos? Terkadang kan si kodam ini mungkin timbal baliknya jadi hal-hal yang negatif lah. Betul. Minta darah atau apa kan kita nggak tahu ya. Saya sebagai orang awam dan istilahnya ya tanpa teraturin nggak sengaja gitu ya. Tanam kodam di badan. Emang biasanya apa sih yang diminta gitu? Yang diminta itu apa? Macam-macam. Biasanya kadang-kadang kalau yang namanya kodam, kadang-kadang yang kalau misalnya dia gimana tradisi biasanya adat istiadat yang biasanya dia pakai di masa lalunya dia. Biasanya kalau dia kalau orang lagi kesurupan dengan macam biasanya dia minta air kelapa. Kadang-kadang minta kembang, minta kopi, minta rokok. Nah, itu ya. Nah ini Mas Imam nih, ini ketawa nih. Minta rokok. Kadang-kadang iya, kadang-kadang minta ini. Kebetulan kita pokes nih, bebas. Jadi kita mau apa, nyantai. Nah kayak gitu, Pak Indra. Jadi, nah itu kalau misalkan nggak dipenuhin. Misalkan kodam saya minta ganti oli. Nah itu ibaratnya gini, kadang-kadang encet maneh nama ngeunah wae cenah ibaratna urang ngajagaan maneh tapi nanaonna urang teu dibere nanaon eta. Ngeunah wae cenah, tapi biasanya nanti ada timbal baliknya nantinya itu pas nanti usia kita di atas 40 ke atas. Energi kita sering dihisap, energi kita disedot. Berarti efeknya itu setelah 40 tahun. Kadang-kadang malah ada yang namanya kodam yang mungkin kodamnya lebih ini kadang-kadang suka minta sesuatu kalau pas kita mau mungkin meninggalnya susah. Itu berarti kodam jahat bener ya? Iya itu mungkin karena dia kan mempunyai efeknya yaitu minta timbal balik. Jadi ibaratnya mah tong sageunana wae, urang baheula, urang dipagawekeun, dikerjakeun. Tapas pengetahuan kita kan. Tapas pengetahuan. Nah, sekarang pas misalnya mau udahnya minta orang mah meureun cik urang mah minta dibersihan lah, minta dikumaha lah. Nah, eta biasanya. Oh iya. Yang udah juga ya. Sering gitu bos ya. Nah, jadi sebenarnya si kodam ini tuh baik atau dulu untuk mungkin di-cut dulu ya, mungkin agak sedikit ini nanti kita ulah di ini lagi di yuk kembali lagi iklan dulu. Jadi yang namanya intinya namanya kodam, apapun pemaksudannya, apapun permintaannya, untuk yang mungkin si empunya itu biasanya kan suka minta oh ternyata saya untuk ibaratnya yang welas asih, yang wibawa buat karisma gitu, untuk penjagaan, bisa untuk kedugalan anu disebut kuat dikade boh jago nawana gitu. Nah itu kembali lagi ke yang mintanya, kecuali mungkin anu ibaratnya mah dikaruhun anu layatina permintaan. Oh iya mah geus aya kalungsuran, ternyata iya mah kanggo panjagian nurun ku kanyaah anu jadikeun incu atau jadikeun
kokolot meureun kokolot anu nyaahna teh eta ka tah kitu. Nah, mungkin dari cerita-cerita kodam gitu kan otomatis yang mungkin pengen tahu ya. Mustafa Penasaran, ya. Penasaran. Apa sih yang ada di badan tuh? Di badan kita teh naon, aya naon? Yang kegunaannya buat apa? Nah, apalagi kan sekarang kayak Pak Indra juga pengen tahu. Sebagai orang awam. Walaupun sering kemana-mana uji nyali tapi pengen tahu aja. Nah, apa sih yang ada di kodam kita teh? Apa? Mungkin Pak Indra bisa izin lah nambut anu ngancik dina badan Pak Indra. Boleh. Tukar posisi dulu. Boleh mangga. Mas Imam. Sekarang Mas Imam so. Nah, mungkin rekan-rekan dari Negos Esport akan mencoba mediumisasi kepada teman rekan kita yang namanya Pak Imam. Kita pengen tahu apa sih kodam yang ada di badannya, mungkin dari Pak Indra. Kalau Pak Indra punten ya. Jadi kita pengen tahu Buat apa kegunaannya, fungsinya buat apa, apakah ada timbal balik, nanti kita akan tanyakan. Tapi mohon maaf nanti ya Pak ya, dalam pembicaraan mungkin saya kan kurang lihai dalam berbahasa Sunda, mungkin nanti ya bahasa Indonesia. Mangga, tenanawan teh Indonesia bagus. Mau pakai bahasa Jawa teh sawios. Aya ieu bahasa Jawa ieu. Nyebutnya? Aya translate ya. Dia mau jadi Jawa atau jadi Jawa Barat bisa. Buka topi ngales. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambutlah Pak Indra. Allah. Sampai punten ieu Andika diangkir gelas kedap ieu. Atuh nuhun tina kasumpinganna. Meureun Andika apal meureun nya sareng kaulanya anu biasana osok bareng ieu teh jenisna nu namina Pak Indra. Abdi moal kumaha ka Andika ieu mah bade naros sebenarnya teh. Aya Andika tos lami aya ngancik dina badanna ieu jenisna Pak Indra. Udah lama. Jadi sudah lama. Punten ya teh, sebenarnya teh kanggo naon ya teh? Buat apa kegunaannya teh? Saya menjaga anak cucu saya. Dina naon? Untuk kelancaran keberlangsungan hidupnya. Dari keluarga, tapi gitu dari mana? Dari kakek. Aya anu disebut anu jadi Andika kanggo penjagaan tiasa Andika ngajaga ieu tina jenisna. Jangan wibawa oge mohon. Selama Andika meureun aya tina di badanna, meureun Andika selama ieu aya digawekeun, aya timbal balik. Cukup keluarga. Ya? Doa. Saya tidak minta apa-apa. benar. Saya yang dari dulu. Saya dari yang atas. Saya yang merelakan diri saya mengabdi kepada kakeknya. Gitu. Dan saya sudah menjadi suratan takdirnya.
Walaupun keyakinan kita berbeda, tapi saya tahu manusia dalamnya. Iya salaku Andika ya meureun punten tacana. Kita di meureun ieu teh aya goib anu dongkap ka ieu tempat. Andika apal aya maksud naon tujuanna? Mata-mata. Mata-mata. Ditahan ti manusia. Erek naon eta ka urang ka kaula ieu teh? Tidak suka manusia yang dengki. Dia yang ngirim manusia yang dengki. Janganlah dibalas dengan dengki. Doakanlah. Bangsa kami tidak takut dengan bangsa mereka. Golongan mereka di bawah kita. Bukannya sayangku, bukan. Tapi mereka sudah di bawah. Mereka manusia yang licik. Mereka yang serakah. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka tidak bisa mengontrol apa yang sejatinya. Hidup di muka bumi tidak saling menyelakai. Andika biasa duduk sok wujud Andika anu jadi manusia sok anu disebut eyang mangga sok Andika duduk sok biasa. Alhamdulillah. Sok wujud aslina. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampurasun. Hatur nuhun ieu Andika anu disebut eyang teh. Ieu Andika anu ngajaga anu namina Pak Indra teh. Ta ayeuna salaku abdi keun bae ieu mah mun emang Andika geus pila ngajaga ieu jenisna mangga sok. Ya, aya Pak Indra anu bade ditaraskeun ieu ka ieu meureun atuh nuhun meureun atos dina selama ieu teh sok mangga. Sebelumnya terima kasih udah ngejaga dari kecil dari kecil udah ngejaga. Saya juga baru ngeh tahu ada yang ngejaga sejak ketemu sama Pak Obos, Pak Agus ini. Ya tadi udah dibilang juga kan ya nggak ada minta apa-apa, ya terima kasih gitu ya udah ngejaga juga dari atas, dari sebelum saya udah ngejaga. Ya kita saling mendoakan aja yang terbaik ya, mendoakan yang terbaik. Terus ya mungkin kita sama-sama cari yang terbaik gitu, cari yang terbaik, bisa saling menjaga juga sih, itu aja sih. Selama kita saling menjaga kenapa enggak gitu ya bos ya. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak Indra? Udah sih itu dulu. Kalau untuk buat jaga sih ya hayu mangga gitu kan. Hatur nuhun tina kasumpinganna Andika sok mangga Andika ngulang deui sok kena awakna mun sae mah di luar mohon gitu nya entong aya di badan sok mangga amanatna tiasa ditarikeun suarana. Manusia bisa menjadi manusia sejati, manusia bisa menjadi iblis, setan manusia bisa menjadi malaikat. Tetaplah di jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Jalani ibadah kita masing-masing. Walaupun kita beda alam tanpa melihat, tapi satu rasa kita bisa rasakan bersama. Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu ada. Iya. Kita harus yakin, kita harus percaya. Dan saya memohon sudah menjadi amanat saya untuk menjaga anak cucu dan kakek. Terima kasih. Tetap menjadi orang baik. Iya. Jangan menyakiti, jangan sampai menyakiti, melukai hati orang. Jadi intinya jaga perasaan orang. Jangan saling sakiti menyakiti. Inti nama eta.
Hatur nuhun tina kasumpingan mangga andika keluar. Assalamualaikum baik sampurasun. Nah, sakitu Pak Indra. Jadi anu namina kodam teh anu disebut pangaping teh eta. Jadi mungkin kebetulan yang ada di Pak Indra, alhamdulillah sayanya. Saya mainnya bisa kumaha-kumaha. Potong dulu bos, boleh? Boleh. Jangan pura-pura nggak tahu. Kiriman. Berarti yang itu suka kaula, aya kiriman makanan tujuan. Ini kelanturan ke kaula.